Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Jok. Nggak disiapno ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem komputer 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden. Perkenalkan, nama saya Alexander Firman Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Asdi Harun. Dapat Mekanisme kerja internal pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dalam menjalankan tugas-tugas sistem komputer. CPU berfungsi sebagai komponen utama dalam mengolah data sesuai dengan instruksi, mengekstraksi beberapa instruksi dan memeriksanya, dan kemudian menjalankan program satu persatu sesuai dengan barisan perintah. 1. Komponen utama atau CPU. Arithmetic and Logic Unit atau disingkat ALU. ALU digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau logika berdasarkan instruksi yang diberikan. ALU dibagi menjadi dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika. Tugas lain dari ALU adalah membuat keputusan tentang pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi program. B. Unit control. Unit control adalah fungsi jalannya sebuah program yang bekerja dan memiliki peran penting sebagai pengontrol setiap alat atau perangkat yang terpasang di komputer. A. Unit control bertanggung jawab mengambil perintah atau instruksi dari memori utama dan mengolah apakah operasi aritmatika atau logika dengan membawa atau mengirim instruksi tersebut ke ALU. C. Register. Register adalah perangkat penyimpanan yang sangat kecil dan cepat. Register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Penyimpanan ini hampir setiap perangkat RAM, namun hanya bersifat sementara. D. CPU Interconnection. CPU Interconnection adalah komponen internal CPU yang terhubung melalui sistem koneksi dan bus. Komponen interaksi CPU adalah ALU, unit control, dan register. CPU Interconnection juga terhubung dengan eksternal CPU seperti memori utama atau memori input dan output. 2. Cara kerja komputer. Program-program yang dijalankan oleh CPU akan disimpan di dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi, dan mengeksekusi instruksi satu persatu sesuai alur perintah. A. Fetch. Fetch adalah sebuah proses yang mana instruksi akan dimuat dari memori ke dalam CPU. Proses ini dijalankan pada saat mendapatkan alamat instruksi yang terdapat pada program center. Alamat tersebut bersifat valid dan instruksi yang tersimpan dalam memori utama dan merupakan alamat dan instruksi yang akan dieksekusi. B. Decode atau penafsiran kode merupakan proses di mana informasi yang didapatkan penerima melalui penafsiran kesan dan menerjemahkannya. Jika proses penafsiran terhadap penerima tersebut semakin cepat, maka akan semakin efektif komunikasi yang terjadi. C. Execute adalah proses sebuah program dikompilasi akan dijalankan oleh komputer. Execute juga melakukan transfer instruksi dengan memori utama dan modul input atau output. Sebuah instruksi memiliki dua bagian, yaitu alamat memori dan instruksi seperti load, add, store, dan jump. Pada sepersekian detik waktu, CPU akan melakukan tiga hal. Yang pertama, fetch, mengambil instruksi dari alamat memori. Selanjutnya, decode, memecahkan atau menafsirkan kode instruksi, dan execute akan mengeksekusi instruksi. Tiga hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Pada sepersekian detik waktu, CPU akan melakukan tiga hal. Yang pertama, fetch, mengambil instruksi dari alamat memori. Selanjutnya, decode, memecahkan atau menafsirkan kode instruksi, dan execute akan mengeksekusi instruksi. Tiga hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Pertama, fetch menunjukkan bahwa pada program counter mengambil instruksi alamat yaitu 0 yang ada di dalam memori dan memasukkan ke dalam instruksi register. Selanjutnya, decode menerjemahkan instruksi
yaitu lot dan lokasi alamat yaitu 6 sehingga Keycode akan memuat nilai di alamat 6 ke akumulator. Karena pada alamat 6 memiliki nilai 1, maka kemudian execute yang mengeksekusi ke alamat 1 dan kembali ke fetch untuk mengambil instruksi pada alamat yaitu 1. Begitu berjalan terus menerus dan berulang. Interaksi antar komputer dan pengguna. Interaksi antar komputer dan pengguna ini bisa disebut dengan manusia komputer. Untuk yang sendiri adalah rangkaian proses komunikasi atau kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif dengan harapan menyelesaikan tugas atau masalah dengan penggunanya. Ada berbagai macam jenis pada interaksi antar pengguna dan komputer. 1. Graphical User Interface atau GUI. Atau bisa disebut juga dengan antar muka pengguna. Grafis adalah sistem komponen visual yang interaktif untuk perangkat lunak komputer. Dengan GUI kalian dapat mengetahui apa yang kalian masukkan telah diterima dan direspon dengan tampilan secara visual. GUI dapat kalian lihat terutama pada perubahan warna, ukuran, visibilitas, dan lain-lain. 2. Antar muka garis perintah. Semua sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS tentu memiliki command line interface di dalamnya. CLI ini biasa digunakan untuk pengguna dapat memberikan instruksi pada komputer secara teks atau disebut melalui terminal. Bisa melalui perangkat input dan masukkan dengan perangkat masukkan seperti mikrofon. Kita dapat berinteraksi dengan komputer dan merekam sebuah suara. Dengan adanya teknologi recognition, komputer dapat mengetahui dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita perintah melalui suara, seperti perangkat webcam, sehingga kita dapat mengambil gambar atau rekaman video. Instalasi sistem operasi. Kalian telah mempelajari tentang apa itu sistem operasi pada pembahasan sebelumnya. Saat ini kalian akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara melakukan instalisasi sistem operasi Windows dan Linux Ubuntu pada komputer. 1. Booting menggunakan USB, flash disk, atau DVD. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah memastikan bahwa kalian telah memiliki sistem operasi dengan format ISO. Kemudian siapkan sebuah USB, flash disk, atau DVD sebagai perangkat bootable. Kalian dapat membuat bootable USB, flash disk, atau DVD sendiri dengan mengikuti langkah-langkah menggunakan aplikasi Rufus. Berikut alamat URL mengunduh aplikasi Rufus: www.rufus.ie. Kalian dapat mengunduh dengan tipe installer atau portable. Pertama-tama, buka aplikasi Rufus yang telah diunduh, kemudian pilih pada device adalah USB, flash disk yang telah kalian pasang. Kemudian, klik tombol select dan pilih ISO yang telah disiapkan. Setelah kalian klik tombol select, maka akan muncul jendela baru untuk memilih file yang telah kalian siapkan. Tombol open untuk melakukan tahap selanjutnya. Kemudian setelah klik tombol open, maka file ISO tersebut akan diverifikasi oleh Rufus. Pastikan pada boot selection terdapat simbol centang biru. Kemudian periksa kembali mulai dari pemilihan device USB flash disk, pemilihan file ISO dan hasil format optimis yang akan dieksekusi. Klik start untuk memulai bootable file ISO
ke dalam device USB flash disk. Setelah tombol start dieksekusi pada progres bootable akan berjalan tunggu hingga selesai prosesnya. Setelah proses bootable berjalan menampilkan status ready, klik tombol close pada Rufus dan periksa hasil bootable pada USB flash disk atau DVD kalian. Maka data atau file yang muncul setelah bootable USB flash disk atau DVD sistem operasi Windows, masukkan perangkat tersebut ke personal komputer atau PC kalian dan kemudian restart PC. Pastikan bahwa pengaturan BIOS telah diprioritaskan untuk booting menggunakan USB flash disk atau DVD terlebih dahulu sebelum ke hard drive. 2. Sistem operasi Windows. Lakukan konfigurasi sebelum install. Kemudian pilihlah bahasa, format, jam, dan mata uang serta keyboard sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Lalu klik next. Lalu klik install untuk melanjutkan proses install Windows dulu. Masukkan produk key yang berisikan 25 karakter jika kalian memilikinya. Jika tidak, pilih I don't. She have a product key. Lalu klik next. Selanjutnya kalian akan diminta memilih jenis Windows. Silahkan pilih jenis Windows yang akan diinstal. Klik Windows 10 Pro, lalu klik next untuk melanjutkan proses install. Kemudian muncul pesan untuk menyetujui lisensi. Setelah membaca lisensi term, silakan klik cek box di bawah, lalu klik next untuk melanjutkan proses install. Terdapat dua buah pilihan, yaitu upgrade atau kostum. Kalian memilih upgrade. Saat kalian memilih upgrade, Windows akan secara otomatis menginstal menggunakan partisi yang ada secara default dan kalian tidak dapat mengubahnya kembali selain melakukan instalasi ulang kembali. Namun ketika kalian memilih kostum, selanjutnya kalian dapat menentukan partisi mana yang akan digunakan untuk sistem operasi Windows, dan kalian juga dapat mengatur kembali pada partisi seperti membuat partisi tambahan untuk menyimpan data kalian agar terpisah dengan sistem. Partisi hard disk adalah proses cara membagi dari total penyimpanan hard disk menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, kalian memiliki hard disk dengan kapasitas 500 GB. Kemudian memiliki rencana untuk membaginya menjadi dua buah partisi. Partisi pertama untuk sistem operasi Windows sebesar 150 GB dan sisanya partisi kedua sebagai penyimpanan data. Pertama-tama klik new untuk membuat partisi baru. A. Menentukan partisi hard drive. Kemudian masukkan besarnya kapasitas yang akan dialokasikan untuk partisi pertama yang akan kalian buat, lalu klik apply. Klik OK untuk lanjut. Selanjutnya kalian bisa lihat bahwa masih memiliki 350 GB hard disk yang tersisa dan belum terpartisi. Klik pada drive tersebut, kemudian klik new, dan secara otomatis akan terisi sisa hard disk yang belum terpartisi. Klik apply. Selanjutnya pastikan dengan klik drive 0 partition 2, lalu klik next untuk memulai proses install. Memerlukan waktu yang cukup dan bergantung pada spesifikasi komputer yang diinstal Windows. Setelah proses instalasi selesai, komputer akan start otomatis. B. Personalisasi. Sampai dengan tahap ini bisa dikatakan bahwa proses install Windows 10 telah selesai. Selanjutnya, kalian akan melakukan personalisasi yang akan mengarahkan kalian untuk membuat nama user komputernya. Bahwa proses install Windows 10 telah selesai. Selanjutnya, kalian akan melakukan personalisasi akan mengarahkan kalian untuk membuat nama user komputernya. Tekan klik Use Express Setting untuk menampilkan isian yang lebih sederhana. Kemudian klik I want it
Jika PC yang kalian install akan digunakan untuk keperluan pribadi atau kalian bisa mencoba My Work or School on It untuk mode penggunaan kantor atau sekolah. Klik next. Jika kalian memiliki akun Microsoft, kalian bisa mengisikan username dan passwordnya, atau kalian bisa mendaftarkan dengan cara klik Create One. Namun jika kalian berencana tidak menggunakan akun Microsoft, kalian bisa melewati langkah ini dengan klik Skip this step. Kemudian masukkan username dan password kalian 2 kali. Lalu tuliskan password berisikan hal apa saja seperti nama ayah, ibu, warna favorit, dan lain-lain yang dapat mengingatkan kalian tentang password bila kalian lupa. Kalian dapat memilih menggunakan Cortana atau tidak. Tentu saja kalian disarankan untuk use Cortana agar fitur pada Windows lebih lengkap. Proses installasi telah selesai. Silakan menunggu beberapa saat kemudian. Selamat, Windows Anda telah berhasil diinstal.